Halo teman-teman, kita berjumpa lagi untuk membicarakan Piala AFF karena Piala AFF ini sudah mengerucut, ada 4 tim yang sudah masuk ke semifinal dan itu akan berlangsung pada tanggal 22, 23, dan 25, 26. Dalam jadwal Indonesia akan bermain melawan Singapura, di mana Singapura di leg pertama menjadi tuan rumah ya di Stadion Nasional Singapura pada tanggal 22. Kemudian pada tanggal 23 Vietnam akan menjadi tuan rumah di leg pertama menjamu Thailand ya. Walaupun semua diselenggarakan di Singapura tetapi tetap harus ada tim yang main kandang tandang. Dan Indonesia akan main kedua kali sebagai tuan rumah itu pada Natal ya, tanggal 25 atau hari Sabtu menjamu Singapura di tempat yang sama. Kemudian pada tanggal 26 Thailand giliran menyambut Vietnam dalam semifinal leg kedua. Nah, ada aturan-aturan yang sudah berlaku di sini, di mana untuk babak semifinal tidak dilakukan perpanjangan waktu di leg pertama. Jadi kalau Indonesia nantinya atau tim Garuda asuhan Sintayong ini yang bertindak sebagai tim tamu menghadapi Singapura itu bermain katakan imbang 0-0 atau 1-1. Jadi tidak diperpanjang, selesai di situ. Nanti di leg kedua, ketika Indonesia nanti menjamu Singapura ya, di dalam partai kandang, baru akan diberlakukan perpanjangan waktu. Artinya kalau masih imbang juga, itu akan ditentukan dengan 2 kali 15 menit. Kalau juga masih imbang, sampai ke babak adu penalti untuk menentukan pemenang. Nah, gol kandang tandang ini tidak berlaku. Jadi kalau bermain 1-1 kemudian ada 2-2 biasanya kan dihitung gol tandang. Jadi ini dihapus sama sekali di babak 4 besar atau semifinal AFF tahun ini. Jadi ini enak ini. Jadi tidak, karena dengan tidak dihitungnya gol tandang kandang ini membuat mau bermain 2 sama, 5 sama ya, tidak masalah, tetap itu akan diperpanjang jika tetap skornya sama kuat. Sehingga harus ditentukan dengan adu penalti. Nah, ini bukan hanya berlaku di babak semifinal. Sampai di final juga dalam 2 leg nantinya, yang akan berlangsung di 28 atau 29 sampai dengan leg kedua di tanggal 1 Januari, itu juga hal ini diberlakukan. Ya. Jadi tidak dihitung gol tandang kandang, langsung terjadi perpanjangan waktu di leg kedua, tapi di pertandingan leg pertama tetap sama, tidak ada perpanjangan. Di leg kedua ada perpanjangan sampai adu penalti. Jadi masing-masing tim akan menyodorkan 5 penembak atau penendang penalti yang nantinya mengeksekusi sebagai eksekutor dalam pertandingan yang menentukan jika terjadi skor sama kuat. Nah, pertanyaannya saya sekarang ini, apakah Sintayong ini sudah menyiapkan 5 penembak penalti? Saya pikir ketika masuk di babak ini dan aturan sudah tahu, pasti dia akan menyiapkan. Namun saya rasa juga sudah harus ada sesi latihan khusus, karena ini penting. Bukan tidak mungkin bahwa adu penalti ini akan terjadi, karena sudah diberlakukan di babak semifinal sampai final. Jika melawan Singapura kita tetap imbang ya, oke, leg pertama tidak ada perpanjangan sampai adu penalti, tapi leg kedua ketika kita bertindak sebagai tuan rumah, ini skor akan sama terus dan akan dilakukan dengan adu penalti. Kalau kita tidak siap ya menyiapkan pemain-pemain yang pas untuk mengeksekusi penalti, ini juga bisa repot, dan saya yakin ini akan dilakukan ya oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Sintayong. Namun harus cermat melihat siapa 5 pemain pertama yang ditunjuk, karena kalaupun sama 5-5 akan terus diperpanjang ya. Juga harus disiapkan penendang ke-6, penendang ke-7, penendang ke-8 sampai kiper ya, penjaga gawang terakhir. Itu yang harus dilihat. Lalu siapa pemain Indonesia, pemain Garuda ini yang pas untuk bisa menjalankan tugasnya menjadi eksekutor seandainya lawan Singapura ini terjadi deadlock, tidak ada pemenang, harus dimainkan perpanjangan di leg kedua dan adu penalti ya. Kalau menurut saya dalam melihat kelebihan kekuatan pemain-pemain Indonesia ya, pasti pertama itu yang akan ambil adalah kapten kesebelasan yang menggantikan posisi
Evan Dimas sebagai kapten ketika Evan Dimas menjadi cadangan, yaitu Asnawi Mangku Alam, bek kanan kita. Karena dia mengambil penalti kalau nggak salah ketika melawan Laos ya, dimana dia berhasil. Ini pemain pertama yang mungkin akan ditunjuk. Karena penting sekali, dalam 5 penembak itu, penembak pertama ini adalah sangat menentukan. Ini faktor mental dan faktor luck, keberuntungan tentunya. Jadi betul-betul diuji sini. Selain Asnawi Mangku Alam, penembak kedua yang saya pikir bisa maju ya adalah Pratama Arhan. Ya. Pemain PSIS Semarang ini yang kemarin bisa membuat gol spektakuler ke gawang Malaysia, bisa melakukan hal yang sama menurut saya karena dia punya tembakan yang sangat baik, mungkin bisa maksimalkan dalam pertandingan kalau adu penalti. Pertama Arhan, yang kedua, yang ketiga siapa? Mungkin saya melihat di sini Ricky Kambuaya bisa tampil sebagai algojo, bisa ditentukan oleh Sintayong sebagai orang ketiga. Orang keempat siapa? Jika Rahmat Irianto sudah keluar atau Irfan Jaya sudah keluar, karena ini kan pertandingan yang cukup panjang setelah 2 kali 45 menit dilanjutkan dengan 2 kali 15 menit lalu adu penalti. Jika pemain-pemain ini keluar dan di sana masih ada Ezra Walian, mungkin penembak keempat adalah bisa Ezra Walian yang ambil. Ya, kalaupun Ezra sudah dimainkan sejak awal dan ada pertukaran di mana dia keluar, bisa aja Elkan Bagot mungkin bisa ditunjuk sebagai penembak penalti jika ia bersedia tentunya. Tapi ini lewat latihan-latihan yang harus dilakukan dalam 2 hari terakhir nantinya kalau mau dihitung untuk persiapan ini, atau dalam 2-3 hari ke depan lah. Bagaimana sebelum tanggal 25, karena kan baru tanggal 25, berarti baru pada hari Sabtu itu kita kalau terjadi. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi, kita langsung mengunci pertandingan itu dalam 2 leg dengan kemenangan, 2 kali menang, dan kita melaju ke babak final untuk menantang siapapun itu. Mau Vietnam, mau Thailand, kita akan layani mereka. Jadi, tetapi ini kan hanya berandai-andai ya untuk mengantisipasi kalau ada penalti. Jadi itu yang 4 sudah saya sebutkan namanya. Siapa penembak kelima? Saya memilih adalah Evan Dimas. Pemain yang sangat tajam, sangat keras dalam tembakannya. Dia akan datang sebagai super sub karena dalam 2 pertandingan terakhir kan Evan ini selalu duduk di bangku cadangan dan masuk di babak kedua. Ini bisa disiapkan sebagai eksekutor penentu. Jika ini terjadi penentu, maka dia akan ditunjuk sebagai eksekutor terakhir. Jika pun sama, nah ini kita harus bisa melihat siapa pemain yang layak untuk menembak ke-6. Witan Sulaiman, kalau dia masih ada di lapangan, mungkin Witan yang bisa mengambil tendangan ke-6. Jika pun sama, kita harus bisa melihat lagi siapa yang tersisa di sini ya untuk bisa mengambil penalti. Masih ada 2 pemain belakang yang bisa tersedia di sana. Ada mungkin kalau ada Fakhrudin masih bisa Fakhrudin ya, atau Dewanga kalau ada pergantian, kalau Elkan Bagot sudah masuk, mungkin salah satu bisa ditarik keluar atau akan bermain dengan 3 back, kita tidak tahu, ini urusannya STE. Tetapi 5 penembak pertama ini kita harus siapkan benar sebelum kita menentukan siapa penembak ke-6, ke-7, ke-8 kalau itu berlanjut. Tapi saya pikir 5 ini paling penting yang kita miliki ya. Dengan apa yang saya katakan tadi, mulai dari Asnawi, ada Pratama Arhan, ya, Ricky Kambuaya yang bisa bermain, mungkin Elkan atau Ezra, dan terakhir adalah Evan Dimas. Kalau masih ada Rahmat Irianto, dia bisa disiapkan. Jika belum ditarik di babak kedua atau di masa perpanjangan, Rahmat Irianto akan bisa dimaksimalkan sebagai penendang juga. Nah, ada yang kita akan lihat nantinya itu aturan-aturan lain yang tersaji di AFF ini dalam aturan pergantian pemain. Di 2 kali 45 menit, ya, tentunya kita tahu bahwa bisa ada 5 pergantian yang bisa masuk ke lapangan. Pada saat di semifinal ini, pada saat masuk ke babak tambahan ya, perpanjangan waktu di sini bisa diperbolehkan masing-masing tim itu memasukkan 1 pemain lagi. Jadi ini ada keuntungan buat semua tim ya, dengan ada 5 pergantian tentunya di babak normal, dan juga ada 1 pergantian yang bisa dilakukan sebagai bonus yang diberikan ketika ada 4 tim ini sudah masuk ke babak 4 besar. Itu yang menurut saya yang bisa terjadi. Yang paling penting bagaimana pemain-pemain kita yang memang harus siap mental
dan harus mengantisipasi jika terjadi adu penalti, kita harus siap. Dan penendang-penendang itu betul-betul harus punya mental yang bagus. Dan STY sebagai pelatih pasti lebih tahu. Dia akan menentukan siapa 5 orang ini yang lebih dulu untuk bisa mengambil penalti. Penembak pertama oke, dan penembak terakhir tentunya ini orang-orang yang spesial khusus. Makanya saya berbicara tadi, Asnawi pertama dan Evan Dimas terakhir ketika Evan Dimas masuk di babak kedua. Sampai di sini pembicaraan kita dengan kemungkinan terjadi adu penalti dan aturan-aturan yang berlaku di babak semifinal atau 4 besar Piala AFF tahun ini di Singapura. Oke, ciao.